Perkenalkan, nama saya Eva Jufri Situmorang. Saya akan mempresentasikan materi fitokimia yang sudah dipelajari. Dan inilah hasil presentasi saya. Bahan pertama adalah persiapan sampel. Persiapan sampel Simplicia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain. Simplicia merupakan bahan yang dikeringkan. Simplicia terdiri dari Simplicia nabati, Simplicia hewani, dan Simplicia pelikan atau mineral. Simplicia nabati adalah Simplicia yang merupakan tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman. Yang dimaksud dengan eksudat tanaman adalah isi sel yang setara spontan keluar dari tanaman atau dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya. Simplicia hewani adalah Simplicia yang berupa hewan utuh, bagian hewan yang berguna yang dihasilkan oleh hewan dan berupa zat kimia murni. Simplicia harus memenuhi persyaratan minimal, dan untuk memenuhi persyaratan minimal tersebut ada beberapa faktor yang berpengaruh, antara lain 1. Bahan baku Simplicia. 2. Proses pembuatan Simplicia termasuk cara penyimpanan bahan baku Simplicia. Dan yang ketiga, pengepakan dan penyimpanan Simplicia. Materi yang kedua, maserasi. Pengertian maserasi. Maserasi atau maserare artinya meredam. Maserasi adalah ekstraksi selama waktu tertentu dengan cara meredam Simplicia dalam pelarut bukan air atau pelarut nonpolar atau setengah air, misalnya etanol encer. Maserasi merupakan proses yang paling tepat di mana obat yang sudah halus memungkinkan untuk diredam dalam menstrum atau pelarut sampai meresap dan menggunakan susunan sel, sehingga zat yang mudah larut akan melarut. Teknik maserasi. Maserasi pada umumnya dilakukan dengan 10 cara. Bagian Simplicia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana. Kemudian dituangi dengan 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 3 hari diserkai. Ampas diperas. Ampas ditambah cairan penyari secukupnya, diaduk akan dan diserkai sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Proses ini dilakukan dalam bejana bermulut lebar, ditutup rapat dan isinya dikocok berulang-ulang lalu disaring. Hasil penyaringan dengan cara maserasi perlu dibiarkan selama waktu tertentu untuk mengedapkan zat-zat yang tidak diperlukan tetapi tidak ikut terlarut dalam cairan penyari. Prinsip maserasi. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar sel yang diganti oleh cairan penyari dengan konsentrasi rendah. Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larut di luar sel dan di dalam sel. Selama proses maserasi, dilakukan pengadukan dan penggantian cairan penyaringan setiap hari. Tujuan pengadukan. Pengadukan bertujuan untuk meratakan konsentrasi larutan di luar butir serbuk Simplicia, sehingga dengan pengadukan tersebut tetap terjaga adanya perbedaan konsentrasi sekecil-kecilnya antara larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel. Menstrum yang digunakan. Pada umumnya, menstrum atau cairan penyari yang digunakan dapat berupa pelarut polar maupun non-polar, sesuai bahan yang digunakan. Pelarut dalam maserasi. Dalam Farmakope Indonesia menetapkan bahwa sebagian cairan penyari adalah air, etanol atau air atau eter. Etanol dapat melarutkan alkaloid basah, minyak menguap, glikosida, kurkumin, kumarin, antrakinon. Dengan demikian zat pengganggu yang terlarut hanya terbatas.
Untuk meningkatkan penyari, biasanya menggunakan campuran etanol dan air. Perbandingan jumlah etanol dan air tergantung pada bahan yang disari. Persyaratan bejana maserasi. Bejana yang biasa digunakan dalam maserasi adalah wadah seperti botol silinder, wadah bermulut lebar, atau sebagainya yang dapat ditutup dengan rapat. Selanjutnya bejana tersebut disimpan pada suhu kamar, terlindung dari cahaya langsung. Kelebihan. 1. Unit alat yang dipakai sederhana, hanya dibutuhkan bejana peredam. 2. Biaya operasionalnya relatif murah. Ketiga, tanpa pemanasan. Keempat, baik digunakan pada industri OT skala kecil. Kekurangan. 1. Proses penyaringan tidak sempurna karena zat aktif hanya mampu terekstraksi sebesar 50% saja. Kedua, prosesnya lama, butuh waktu beberapa hari. Ketiga, perlu penyari yang banyak. Modifikasi maserasi. Digesti adalah maserasi dengan menggunakan pemanasan lemah, yaitu pada suhu 40-50 derajat Celcius. Cara maserasi ini hanya dapat dilakukan untuk simplicia yang dapat aktif tahan terhadap pemanasan. Kekentalan pelarut berkurang yang dapat mengakibatkan berkurangnya lapisan-lapisan batas. Daya melarutkan cairan penyari akan meningkat, sehingga pemanasan tersebut mempunyai pengaruh yang sama dengan pengadukan. Maserasi dengan mesin pengaduk. Disebut juga maserasi pengaduk kontinu. Penggunaan mesin pengaduk atau saker yang berputar terus-menerus. Waktu proses maserasi dapat dipersingkat menjadi 6-24 jam. Remaserasi. Cairan penyari dibagi menjadi seluruh serbuk simplicia dimaserasi dengan cairan penyari pertama. Sesudah diendapkan, tuangkan dan diperas. Ampas maserasi lagi dengan cairan penyari yang kedua. Maserasi melingkar. Maserasi dapat diperbaiki dengan mengusahakan agar cairan penyari selalu bergerak dan melebar. Dengan cara ini, penyari selalu mengalir kembali secara berkesinambungan melalui serbuk simplicia dan melarutkan zat aktifnya. Sekian dan terima kasih. Materi yang ketiga, sokletasi. Alat yang digunakan: 1. Pendingin bola. 2. Alat soklet. 3. Lembu destilasi. 4. Alat pemanas. Ekstraksi berkesinambungan. Ekstraksi dengan cara pemanasan secara kontinu atau terus-menerus sehingga cairan yang berada pada alat soklet tidak berwarna lagi. Ini contoh alat sokletasi. Cara kerja soklet. 1. Bahan yang akan diekstrasi dibungkus dalam kantong ekstrasi dan diletakkan pada alat soklet. 2. Alat soklet ini terletak antara labu suling dan pendingin, bola atau aliran balik. 3. Labu berisi bahan pelarut yang menguap dan mencapai ke dalam pendingin aliran balik melalui pada pipet dan berkondensasi di dalamnya. Kemudian menetes kembali ke atas bahan yang berada pada alat soklet, lalu mengekstrasi kembali bahan yang dibungkus dalam kantong. 4. Larutan berkumpul di dalam wadah gelas dan setelah mencapai tinggi maksimal secara otomatis ditarik ke dalam labu. Dengan demikian, zat yang tersekresi tertimbun melalui penguapan yang kontinu. Keuntungan ekstraksi berkesinambungan. 1. Membutuhkan pelarut sangat sedikit.
2. Zat aktif dapat serasi sempurna. Ketiga, dapat digunakan dalam laboratorium penelitian. Pelarut yang digunakan lebih berat dari air atau CCl4 CHCl3, lebih ringan dari air atau eter. Kerugian ekstraksi berkesinambungan. 1. Membutuhkan waktu yang lama. 2. Membutuhkan banyak energi listrik dan gas. Ketiga, tidak dapat dilakukan terhadap simplicia yang peka terhadap panas. Materi yang keempat, kristalisasi. Pengertian kristalisasi. Kristalisasi adalah suatu proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan, campuran yang meleleh, pengendapan langsung dari gas. Kristalisasi juga merupakan teknik pemisahan kimia antara bahan padat dan cair, di mana terjadi perpindahan massa dari suatu zat terlarut dari cairan atau larutan ke fase kristal padat. Mekanisme pembentukan kristal. 1. Pembentukan inti. Inti kristal adalah partikel kecil, bahkan sangat kecil, yang dapat terbentuk dengan cara memperkecil kristal yang ada. 2. Pertumbuhan inti. Pertumbuhan kristal merupakan gabungan dari proses yaitu transportasi molekul atau dari bahan yang akan dikristalisasikan dalam larutan ke permukaan kristal dengan cara difusi. Proses ini berlangsung semakin cepat jika derajat lewat jenuh dalam larutan semakin besar. Penemuan molekul atau ion-ion pada kisi kristal semakin luas total permukaan kristal, semakin banyak bahan yang ditempatkan pada sisi kristal persatuan waktu. Syarat-syarat kristalisasi. 1. Larutan harus jenuh. Larutan yang mengandung jumlah zat terlarut berlebihan pada suhu tertentu sehingga kelebihan itu tidak melarut lagi. 2. Larutan harus homogen. Partikel yang sangat kecil tetap tersebar merata biarpun didiamkan dalam waktu lama. Ketiga, adanya perubahan suhu. Penurunan suhu secara drastis atau kenaikan suhu secara drastis tergantung dari bentuk kristal yang diinginkan. Metode kristalisasi atau proses terjadinya kristalisasi. 1. Pendinginan. Untuk bahan yang kelarutannya berkurang drastis dengan menurunnya temperatur, kondisi lewat jenuh dapat dicapai dengan pendinginan larutan panas yang jenuh. 2. Pemanasan. Untuk bahan yang kelarutannya berkurang sedikit dengan menurunnya suhu, kondisi lewat jenuh dapat dicapai dengan penguapan sebagai pelarut. 3. Pemanasan dan pendinginan. Metode ini merupakan gabungan dari dua metode di atas. Sebagian pelarut menguap, panas menguap diambil dari larutan itu sendiri, sehingga larutan menjadi dingin dan lewat jenuh. Metode ini disebut kristalisasi vakum. 4. Penambahan bahan atau zat lain. Untuk pemisahan bahan organik dari larutan seringkali ditambahi suatu garam. Garam ini larut lebih baik daripada bahan padat yang diinginkan, sehingga terjadi desakan dan membuat bahan padat menjadi terkristalisasi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan. Dalam keadaan cair, atom-atom tidak memiliki susunan teratur dan selalu mudah bergerak. Dengan temperatur relatif tinggi, maka akan memiliki energi yang cukup untuk lebih bergerak. Inti akan menjadi pusat kristalisasi. Dengan makin turun temperatur, makin banyak atom yang ikut bergabung dengan inti yang sudah ada atau membentuk inti baru. Langkah-langkah kristalisasi. 1. Larutan sampel zat dapat dilarutkan dalam pelarut panas. 2. Bumbuhkan sedikit norit. Ketiga, larutan tersebut dijenuhkan kembali. 4. Kembali dengan air panas. 5. Dinginkan larutan tersebut hingga es mencair. 6. Saring kristal tersebut. Sekian dan terima kasih. Materi yang kelima, pemurnian. Teknik pemurnian. Senyawa bahan alam dari suatu tanaman yang berbentuk pada sering terkontaminasi oleh pengotor meski dalam jumlah kecil.
Teknik umum yang sering digunakan untuk teknik pemurnian dari senyawa tersebut adalah rekristalisasi. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian yang didasarkan pada perbedaan kelarutan dalam suatu panas atau dingin dalam suatu pelarut. Prinsip pembentukan kristalisasi. Pembentukan kristalisasi kembali dilakukan dengan pendingin larutan hingga tercapai keadaan di atas jenuh. Tahap selanjutnya adalah mendinginkan. Larut yang akan digunakan menyebabkan terbentuknya kristal yang kemudian dipisahkan melalui penyaring. Pemurnian padat dengan kristalisasi didasarkan pada perbedaan dalam kelarutannya dalam pelarut tertentu atau dalam campuran pelarut. Dalam bentuk sederhana, proses kristalisasi meliputi 1. Melarutkan zat tak murni dalam pelarut tertentu pada titik leleh. 2. Menyaring larutan pada panas dari partikel bahan tak terlarut. Ketiga, menyaring larutan panas dari partikel bahan tak terlarut. Keempat, memisahkan kristal dari larutan supernetan. Beberapa jenis pengotor yang sebelumnya bercampur dengan padatan sebelum rekristalisasi adalah sebagai berikut. 1. Pengotor yang tidak larut dalam panas yang digunakan pada rekristalisasi. 2. Pengotor yang larut dalam pelarut panas yang tetap tinggal sebagian dalam pelarut yang sudah dingin. Yang ketiga, pengotor yang sangat larut dalam pelarut panas sedikit larut dalam pelarut dingin. Kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi pelarut rekristalisasi adalah: A. Pelarut tidak mengadakan reaksi kimia padatan yang akan dimurnikan melalui rekristalisasi. B. Kelarutan padat harus tinggi dalam pelarut pada keadaan panas dan harus rendah pada keadaan dingin. C. Pengotor organik harus larut dalam pelarut dalam keadaan dingin sehingga pengotor akan tetap tinggal dalam pelarutan pada saat pembentukan kristal. Pemilihan pelarut tergantung pada faktor seperti: 1. Mudah memanipulasi. 2. Toksisitas rendah. 3. Tak mudah terbakar. 4. Harga murah. Jika kelarutan zat padat yang direkristalisasi tidak diketahui, maka pemilihan pelarut dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Sampel pada 10 gram yang akan direkristalisasi dimasukkan dalam labellimeter 3 mili pelarut. 2. Jika pelarut yang digunakan tidak melarutkan padatan campuran, dipanaskan sampai mendekati titik pelarut, dikocok, diaduk, dan ditambah lagi sedikit demi sedikit pelarut. 3. Kadang-kala diperlukan 2 pelarut untuk proses rekristalisasi padatan. Maka 2 pelarut itu harus saling larut satu sama lain, di mana salah satu pelarut dapat melarutkan zat yang sedang yang satu lagi tidak melarutkan. Oleh karena itu, dilakukan sebagai berikut. Padatan dilarutkan pada pelarut yang dapat melarut pada keadaan panas. Tambah pelarut yang lain sedikit demi sedikit, tambah timbul kekeruhan. Kekeruhan dihilangkan dengan menambahkan lagi pelarut pertama, tetes demi tetes, maka kristal akan terbentuk. Hasil rekristalisasi akan memberikan hasil yang memuaskan. Bila suatu kristal sangat larut dalam suatu pelarut dan sangat tak larut dalam pelarut lain, campuran pelarut atau pasangan pelarut bisa digunakan dengan hasil yang bagus, di mana pelarut tersebut bercampur dengan sempurna. Rekristalisasi dengan pelarut campuran punya titik didih, campuran yang dekat. Senyawa dilarutkan dengan pelarut yang sangat melarutkan dalam keadaan panas, di mana zat hanya larut sedikit, harus ditambah sedikit demi sedikit sampai terjadi kejenuhan. Kualitas kristal sangat tergantung pada kecepatan proses pendinginan larutan. Jika pendingin terlalu cepat, kristal akan kecil-kecil dan tidak murni. Jika pendingin terlalu lambat, kristal terbentuk terlalu besar dan dapat menjebak pengotor serta pelarut pada kisi-kisi kristal. Di sini perlu diperhatikan saat pendingin dengan penangas es harus dijaga agar suhu tidak lebih rendah dari titik beku.
Hasil suatu reaksi organik pada sediaan bahan alam dapat mengandung pengotor berwarna. Pada rekristalisasi, pengotor ini bisa larut dalam pelarut mendidih dan diserap oleh kristal. Akibatnya dihasilkan produk berwarna. Rekristalisasi beberapa golongan senyawa. 1. Rekristalisasi kapsantin. Padatan merah yang diperoleh kemudian direkristalisasi menggunakan CS2 hingga diperoleh kapsantin yang berbentuk bulat dengan warna merah karmin. Titik leleh 176. 2. Rekristalisasi stigmasterol. Ekstrak pekat yang diperoleh dilarutkan dalam 100 ml petroleum ether, kemudian campur diuapkan sampai titik jenuhnya. Dibiarkan selama hingga berbentuk kristal tak berwarna yang mengendap dengan titik leleh 178 sampai 144. Rekristalisasi hesperidin. Rekristalisasi menggunakan asam asetat encer diperoleh kristal berbentuk jarum dengan titik leleh 252 sampai 254. Rekristalisasi kafein. Padatan yang diperoleh direkristalisasi menggunakan aseton atau air. Kristal kafein berbentuk jarum kecil dengan titik leleh 235. 5. Rekristalisasi rein. Untuk rekristalisasi rein akan baik jika sebelumnya dilakukan penghilangan pigmen gelap menggunakan aseton, dilanjutkan dengan asam asetat. Sekian dan terima kasih. Materi yang ke-6, identifikasi senyawa. Metode identifikasi senyawa, ditentukan golongannya, kemudian ditentukan jenis senyawa golongan tersebut. Sebelumnya, kesamaan senyawa tersebut diperiksa dengan cermat. Artinya senyawa itu harus berbentuk bercak tunggal dalam beberapa sistem KLT. Golongan senyawa dapat ditentukan dengan uji warna, penentuan kelarutan, bilangan RF, ciri spektrum atau UV. Uji kimia dapat bermanfaat. Adanya glukosida dipastikan dengan hidrolisis menggunakan beta glukosidase. Adanya glukosida, minyak amandel hidrolisa dengan mikrosinase. Identifikasi senyawa berdasarkan pengukuran sifatnya antara lain. 1. Titik leleh untuk senyawa padat. Kedua, titik didih untuk cairan. Ketiga, putaran optik atau untuk senyawa optik aktif. Keempat, nilai RF atau RRT atau pada kondisi baku. Metode identifikasi senyawa. Kandungan senyawa tumbuhan perlu diidentifikasi. Setelah kandungan itu diisolasi dan dimurnikan. Pertama, harus ditentukan golongannya. Kemudian ditentukan jenis senyawa golongan tersebut. Sebelumnya, kesamaan senyawa tersebut diperiksa dengan cermat. Artinya senyawa itu harus berbentuk bercak. Kriteria untuk identifikasi fitokimia. Cuplikan harus asli. Melakukan perbandingan tergantung pada senyawa yang telah ditelaah. Perbanding kromatografi harus berdasarkan kepada kromatografi senyawa dengan senyawa asli tanpa pemisahan, paling sedikit 4 sistem. Kriteria itu misalnya pada waktu retensi pada KGC, KCKT, RF pada KLT, RF pada KKT. Contoh identifikasi senyawa pada metabolis sekunder, analisis hasil. Analisis kualitatif. Analisis tumbuhan tunjuk pada isolasi. Identifikasi kandungan sekunder. Banyak komponen yang mudah diisolasi merupakan senyawa yang umum dijumpai dalam tumbuhan. Sukrosa mungkin mengkristal dan mengekstra air tumbuhan sitosterol dari fikrasi fitisterol. Sekian hasil dari presentasi saya. Bila ada kesalahan materi, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.